الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات وانقادت صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa yambaghi ayyakuna laka wirdun halaman 11. Wa yambaghi dan hendaknya engkau, wa yambaghi sepatutnya ayyakuna laka engkau baisian wirdun rutinan atau wiritan yang rutinan itu minat tafakur, yaitu berpikir aja kita atau merenung. Lain hayal lah merenung. Merenung ini yang dipikirkan itu tentang kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran atau nikmat-nikmat yang seluruhnya itu menjurus kepada Allah. Nah, ada boleh kita memikirkan Allah Ta'alanya, jatnya, berpikir kayak apa jad sidin lih ya, itu haram hukumnya. Yang disuruh kita memikirkan ini gawian sidin, nikmat sidin. Nah, termasuk kita memikirkan apa yang sudah terjadi, hikmah itu. Nah, hikmah apa yang sudah terjadi itu disuruh juga kita memikirkan kayak itu. Amunnya yang Allah Ta'alanya dipikirkan jad sidin, kena ujung-ujungnya kita biar memutuskan tersalah. Maka pian memutuskan Allah Ta'ala tu bisa mungkin masih singut ya piana lalu tak salah gara-gara memikirkan jad Allah Ta'ala. Jadi jar ujar Nabi la tatafakharu billah, jangan engkau memikirkan Allah Ta'ala tapi tatafakharu fi khalqillah. Nah, pikirkanlah ciptaannya Allah Ta'ala ini. Fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, kita disuruh bertafakur itu ada jadwal pada tiap siang atau malam. Jadi boleh siang, boleh malam dulu. Yang tafakur itu nah. Tu'ayyinu lahu sa'atan, bisa engkau menentukan tafakur itu 1 jam misalnya. Au sa'atin atau beberapa jam, terserah pian ya. Mun sajam itu maksud sejam ini bisa jadi bagi 2 lah, setengah jam siang, setengah jam malam, bisa jadi gitu. Atau setengah jam pagi, setengah jam sore. Mun ambil sejam bagi 2, sebab mun sejam tuh mau ngut seorangan yang kalawasan tuh nah, karena bini pulang bingung buang perangai kayak bini. Nah, ya Allah. Jadi tafakur kita tuh sambil berwirid kah bisa aja, bisa sambil baca ratib atas sambil kita berpikir memikirkan apa. Nah, maka ujar guru Bahari tafakur itu dasarnya sama sekali paham dulu ilmu ikhlas. Jadi dari situ kita mengembangkan tafakur kita tentang Allah, tentang perbuatan Allah, tentang hikmah dari perbuatan Allah. Bahan modalnya tuh nah, napa tujuan aku beramal pikirkan, napa pandangan hatiku waktu beramal pikirkan, bujur juga sudah. Nah, itu maksudnya. Atau memikirkan dosa. Ujar guru Bahari memikirkan kunat masing-masing. Oh, banyaknya aku bisi kunat. Nah, itu tafakur kayak itu maksudnya. Sambil waktu kita berbacaan, baca salawat, baca istighfar, itu bagus nah gitu. Jadi kada sekali mendayung 2-3 pulau aja kita. Kada yang mudah kayak mau ngut bakarinah tuh mau ngut. Karena orang pulang bingung, rekiau kada mahirani. Obahnya aja yang bini. Kupikah aja. Jangan bini nilai menawari kupi nih, kupikah aja. Kada hiran-hiran pian karena bertafakur bang tadi ya, kalau kasihan pulang orang rumah bingung. Mudahan aja sidin panjang umur laki ko nah, oh pinang buang perangai. Jadi sambil bacaan bertafakur itu bisa.
Wa ahsanu, nah ini mubtada bahasa, dan bermula yang paling baik al awqati, waktu di antara banyak waktu dalam 24 jam, litafakuri, untuk bertafakur, yaitu afraguha, yang termasuk paling lapang waktu ninto, wa asfaha, dan yang termasuk yang paling bersih dari kepentingan macam-macam waktu tadi. Nah, termasuk yang paling lapang, paling bersih dari kepentingan ini, kepentingan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang berkepentingan itu biasanya sudah ada, tapi ada lagi guringan sudah orang berataan. Nah, wa ajdaruha, dan yang paling cepat kabulnya pulang. Nah, waktunya itu adalah paling cepat kabulnya, itu maksudnya fi husulil qalbi, pada menghasilkan kebersihan hati. Nah, yaitu kajaupil laili, waktu tengah malam. Nah, jadi waktu tengah malam jam 2, tapi jam 2 tuh kadusa gen lah, sebab kita guring jam 1. Nah, bangun jam 2 kan asa mustahil pulang. Guring jam 1, Bang. Anggaplah setengah jam sebelum subuh. Barang aja dulu mbah bangun kan. Kadusah yang udah kayak mandi-mandi, kadusah dulu santai aja dulu, berpikir dulu. Mah aku syukurnya kawa masih bangun, masih kawa bahinak. Nah, sambil berabah aja tuh. Bini dihiga mengaruh. Nah, misal ya kalau sambil berabah aja, belum lagi ke WC kita nih aja, mah syukurnya aku alhamdulillah. Ayungannya setengah jam terus ini tak guring pulang sih din. Nya kada duduk. Nah, ada apa nih tuh? Maksud ulun tuh tafakur itu bisa di waktu apa saja, waktu berabah kah? Kada mesti harus bakakarinah menghadap saja, apa menghadap kiblat gen. Nah, sambil berabah, sambil duduk, sambil merasakan kan awak garing misalnya sudah tuha ayo kok begimitan, kada kopang langsung kayak orang anom. Nah, sambil berabah sambil berpikir, mah aku alhamdulillah masih kawa berduduk. Mah aku berdiri pulang, masih alhamdulillah aku masih kawa berdiri. Nah, tafakur tujuan itu sebenarnya memikirkan kejadian atau nikmat-nikmat Allah yang terjadi waktu itu. Nah, tafakur. Jadi pian waktu bahinak tuh kahimungan lawan Tuhan, karena banyak orang yang kada kau bahinak, yang sampai yang bermasker juga di sini. Nah ya kalau masker yang bertali, tali yang panjang ke mesin tuh nah ini itu sampai kada kau bahinak, maka itu ya makanya kayak ini nih adik kita nih alhamdulillah benar nah masuk kau benar kahimungan lawan Tuhan, sampai pian bodoh kayak himungnya luar biasa lawan Tuhan, itu sinyalnya sampai ke hadrat Allah benernya. Nah kayak itu gara-gara pian memikirkan nyaman bahinak. Nah kepenting tuh aja. Nah tafakur jenarnya tuh lo timbul hati ini himung lawan Tuhan. Misalnya pulang memikirkan nyaman makan, pulang memikirkan nyaman goreng. Nah itu termasuk bagian dari tafakur naranya. Jadi yang paling bagus ujar Habib Abdullah Al-Haddad, yang paling bersih dari berbagai macam kepentingan segala macam, masuk kepentingan ini kan gangguan aja kita. Nah, imbatu paling cepat kabulnya tafakur kita, cepat sampai kepada Allah atau yaitu waktu malam, setengah jam sebelum subuh. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Kenapa malam ini aja penting anu benar waktu tafakur? Karena siang pian gedebukan ya Allah. Anak kuriak masih, bini ciling-ciling masih. Nah tapi munnya sudah guringan berataan, nah wa'lam, ketahuilah olehmu. Nah ketahuilah olehmu dengan pemahaman yang benar aja sidin. Anna salahad dunya wad dini, bahwasanya kebaikan urusan dunia kita dan kebaikan perkara agama kita itu adalah mauqufun, ditentukan ala sihhati tafakuri, atas bujurnya kita berpikir. Nah jadi mun bujur berpikir, asal bujur berpikir, maka orang tadi insya Allah urusan agama dan urusan dunianya jadi bagus. Gara-gara salah berpikir, urusan agama dan dunianya pun jadi kada bagus. Gara-gara salah berpikir, misalnya menganggap rasa umur itu panjang terus, lalunya kada lagi mahawar urusan menuntut ilmu, urusan agama, sebab rasa umur panjang terus. Gara-gara terdengar orang yang bicara mah bang, beramallah kamu saulah-ulah hidup salawasan, ingat situ aja mendengarnya.
bekerjalah kamu urusan dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Yang separuhnya kada mendengar, nggak mendengar yang separuh itu aja. Nah lalu gara-gara salah berpikir, harusnya kita berpikir jernih. Sekalinya ada sambungannya. Dan beramal baiklah kamu seolah-olah esok mati. Ya kalau ada sambungannya pulang. Nah ini pun sebenarnya ada tafsirnya lah. Kadang-kadang kita menafsirkan tuh dunia dan akhirat seimbang, itu salah, itu tafsirnya. Bukan dunia dan akhirat seimbang, kada boleh, karena jelas Al-Quran kalau kita mengatakan dunia dan akhirat seimbang bersalahan dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Kita palampang pulang dengan Quran wal akhiratu khairu, akhirat itu lebih baik, jelas lebih baik. Namun sudah lebih baik, kenapa kita hakun banyak sama aja kada hakun kita? Karena wal akhiratu khairu, lebih baik, wa abqa dan lebih kekal, kada hakun kita sama. Tentu kita memilih kecenderungan hati yang secara manusiawi, tentu memilih yang lebih baik dan yang lebih kekal. Nah, satu pulang. Yang kedua, amun dipadahakan sama itu kada paham ilmu mantik, ilmu logika. Nah lah misal ujar Nabi, beramallah kamu mencari urusan dunia lah, mencari urusan dunia atau berusaha kesana kemari, berdagang segala macam, seolah-olah engkau itu hidup salawasan. Nah logikanya adalah orang hidup salawasan, kada ada loh. Nah kebalikannya pulang, dan beramallah kamu urusan akhiratmu seolah-olah engkau esok mati. Kada usah menang esok, hari ini bisa mati, kada tahu kita umur. Seolah-olah esok akan mati, kada usah esok, hari ini kan kita bisa mati. Nah, maka pemahamannya apa tuh? Pemahamannya apabila Nabi menyuruh ya Nabi berusahalah urusan dunia seolah-olah engkau hidup selamanya, pemahamannya kawa ditunda. Kawa ditunda. Kenapa kau ditunda? Kan lawas loh, umur panjang nih kisahnya nih. Seolah-olah engkau hidup selamanya, maksudnya kau aja ditunda, itu maksudnya, itu logikanya nah kayak itu. Nah, malah kamu urusan akhirat kamu seolah-olah engkau esok mati, artinya kadang kau ditunda nih, esok juga mati. Nah, paham lah dulu nih. Ini bagi mitan kita nah, membujurkan, meluruskannya, ada kitabnya Mafahim Yajib Antusaha. Ada pemahaman-pemahaman yang wajib kita luruskan. Nah, ada boleh kita mengartikan itu seimbang. Hati-hati, gara-gara kada belajar sarah hadis, membaca hadis terjemahan aja bang, lu kada paham sarahnya. Ini ada sarahnya. Nyawa je Nabi beramal mencari urusan dunia seolah-olah umur panjang, berarti kau ditunda panjang juga umurnya lah. Nyawalah beramal untuk akhirat seolah-olah esok mati, kada kau ditunda nih, cepat kita ayo. Dan lebih banyak kada kau ditunda sebab esok mati bang. Nah itu pemahaman yang bujur kayak itu, bukan seimbang. Dunia pulang dipadahkan oleh Allah Ta'ala jipah bangkai. Hakunlah kita seimbang memilih bangkai. Ya kalau dunia ini padahkan jipah. Dan dalam pandangan Allah kada lebih dari nilainya, kada lebih dari sabalah halar nyamuk. Dunia lawan seisi seluruhnya nih, amun di rumah kita tuh ada nilai lalu ini yang seluruhnya dikumpulkan, dunia seluruhnya dikumpulkan di antara langit dan bumi ini seluruhnya dikumpulkan, kada lebih dalam pandangan Allah nilainya dari sabalah halar nyamuk. Kada bernilai lalu ya Tuhan, cakanya makanya kada bernilai, cakanya ada nilainya model kayak sabalah halar nyamuk, kada ku beri orang yang kada menyembah aku tuh, kada ku beri. Orang-orang yang kada menyembah aku nih Tuhan, kada ku bari. Cuma karena bagiku kada bernilai, iya ada yang sugih itu orang padahalnya menyembah Allah kada, maka sugih. Nah itu karena dunia ini kada ada nilainya dalam pandangan Allah Ta'ala. Nah itu. Kenapa pulang urusan pahala kita tuh model kayak Mama Hawaii, benar ya Allah, model kayak rasa biasa-biasa aja. Padahal seandainya diungkai pahala atau ke dunia ini kada muat satu, dan terlalu hina untuk mewadahi pahala. Nah, kenapa aja pahala itu kada diungkayakan, kada muat. Salangkah kita menuntut ilmu berapa puluh tahun dosa diampuni. Nah,
Amun itu dimuat-muatakan ke dunia ini kadang muat kita. Belum misalnya barang siapa aja misal sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, maka inya beisi nilai harta melebihi dunia lawan isi-isinya. Itu sehari aja tuh beisi nilai kesugihan lebih harat daripada dunia lawan isi-isinya. Sehari lebih harat daripada dunia lawan isi-isinya. Sekali aja tuh, kali 2 muatlah dunia ini misi mau dahi kadang muat, maka orangnya berandak pulang itu banyak orangnya. Nah jadi kadang muat dan terlalu hina dunia dibanding lawan pahala di akhirat, terlalu hina. Kita tuh beisi rumah, ini contohnya lah, beisi rumahnya sudah dari bata, ada kayu sedikit, kayunya pun kayu cagar japok juga sudah beisi rumah. Sudah rumahnya dari bata batu makin lawas kada berharga tuh makin rusaknya tuh. Nah imbah itu rumah tadi cagar ditinggalkan pulang, sudah halus pulang rumahnya terbatas, kada luas benar tuh. Beisi rumah bata, sasain lawas, sasain dipakai, sasain buruk. Imbah itu kena kada luas benar juga, terbatas. Belum lagi melihat kena kadang-kadang menyakiti ke hati, miriskah, apakah, buntuskah, segala macam jadi pikirannya kalau. Nah imbah itu pulang cagar ditinggalkan. Kira-kira kita maulah memikirkan yang lebih hemat. Ini asalnya basic kesehatan berpikir. Cagar ditinggalkan, sudahnya dari bata cagar ditinggalkan. Nah lalu kena jar Allah Ta'ala nyawa kena beisi rumahnya luas kada kawa dikira-kira luasnya. Orang terakhir masuk surga beisi wilayah rumah kekuasaan nang kaya 4 negara luasnya, 4 negara di dunia nih. Apalagi piani bedul bertahan nih, bedul bisa bedul pada nabi nih masuk surga. Nah ini yang terakhir masuk surga aja tuh nah beisi luas rumah kekuasaannya nang kaya 4 buah negara luasnya. Kawalah pian menghitungnya 4 buah negara tuh, apalagi nang kaya kita nih. Nah ibadah tu jar Allah Ta'ala nyawa bisa rumah kena luar biasa luasnya. Sebuah rumah tu kamarnya beratus-ratus, setiap kamar tu pulang diisi bilik beratus-ratus pulang. Nah imbah itu pulang rumah itu jar Allah Ta'ala terbuat dari emas, permata, intan. Nah pulang nih lah, setiap hiasan-hiasannya dari emas, permata, intan, berlian, mutiara. Imbah itu pulang nyawa di situ kakal selamanya. Ayo pikirkan, mun utak kita bawaras berpikir maulah seimbang. Tentu kita kadang mau memikirkan yang cagar ditinggalkan, maka sudah cagar ditinggalkan, maka sudah yang sesain hari sesain berburuk, maka sesain hari sesain mengalihi dan terbatas. Pikirkan halus-halus, model halus kayak kayu juga halus ujungnya jadi kukuit gigi tuh. Paham itulah. Nah ini nih kita nalar logika aja kita. Nah sambungannya pulang. Jadi terhenti maupun itu artinya asal maan terhenti bang, maksudnya ditentukan kebaikan urusan agama dan urusan dunia kita itu ditentukan dengan bujurnya berpikir. Nah kayak tadi bujur sudah berpikir tuh, oh ilih ya. Nah bujur sudah berpikir, mun bujur berpikir lalu inya mau memikirkan urusan akhiratnya, mau memikirkan bahkan dunia yang digawinya ini sagan urusan akhiratnya. Asal inya bujur cara berpikir. Waman a'ata haqqahu minhu, barang siapa seseorang sudah menjatahakan akan hak waktunya minhu dalam urusan batapakur, akhadha bihadzin wafirin, maka ini akan memperoleh keuntungan yang luar biasa berharga. Hadzin wafirin. Nah gara-gara bujur berpikir dan inya ada waktu untuk membujurakan caranya berpikir tadi tuh nggak tadi nah dasar bujur deh ya. Nah lalu inya berubah haluan yang asalnya dahulu sasah benar urusan dunia. Nah sekarang kita sakadarnya aja, kada usah terlalu benar, sakadarnya aja. Sebab rezeki yang kita kajar nih pian kejar yang kita sasah nih ya. Nah 24 jam kalau pengrejeki kita jar Allah Ta'ala bertambah kada.
sesuai lawan tulisan. Makanya jangan behirian, sesuai dengan tulisan. Nah ini ilmu etikat nih lah. Kita misalnya nih kada berusaha seharian sama laman, misal ini etikat, membujurkan etikat dulu nah. Lah jangan syariat pian mendengarinya. Nah seandainya ulun nih kada berusaha seharian sama laman, kada berusaha betul seminggu belum, kada berusaha sebulan, kada berusaha tahun, kada mengurangi rezeki ulun, kada berkurang. Karena rezeki itu pinandu benar tempatnya di mana kita berada. Nah sudah ditentukan nih ilmu hakikat etikat kita nang kayak itu. Kada boleh kita berpikiran bila aku kada berusaha berkurang rezekiku, bila aku berusaha cangkal bertambah rezekiku. Kada. Bila rezeki kita habis, habis juga umur kita. Karena kita dalam urusan rezeki sudah 4 ketetapan jaminan Allah. Pertama sudah ditentukan, kada berkurang, kada berlebih. Nah, yang kedua kada mau tapa huruf. Makanya kada usah berabut, kada mau tapa huruf. Kita disuruh ridha aja. Nah ini etikat keyakinan lah. Mun berusaha cangkal aja, tetap berusaha. Tetap aja, cuman supaya hati itu lapang, kita memandang urusan rezeki lapang. Jangan taungut yang dipikirkan urusan rezeki taungut. Nah, yang kedua, yang berapa tadi? Pertama sudah ditentukan. Kedua, kada mau tapa huruf. Ketiga, pasti Tuhan ulahkan sebab sehingga rezeki itu sampai ke kita. Pasti ada sebabnya. Nah, yang keempat pun kada ingat. Kalawasan bang sudah. Nah pakai keempat tu lah. Yang keempat sudah tadi pamulan sambat. Pamulan tadi kada meninggal dunia seseorang melainkan rezeki yang ditulis Tuhan sudah habis. Nah itu yang keempat. Jadi kalau misalnya ada orang mati, rezekinya sudah habis. Itu aja kita sih, jangan terlalu banyak mengandai-andai itu anupang itu kada boleh sebenarnya. Kenapa kayak ini cakap kayak tupang itu kada boleh benar tuh. Makanya aja. Nah sama tuh juga kata-kata yang meniwas tuh, nah jangan. Jadi bila sudah ujar Datuk Kalampayan, ujar Datuk Kalampayan kah yang sidin yang mengarang syair la tukatsir hammak maghuddir yakun, la tukatsir hammak maghuddir yakun, jangan kau perbanyak duka cita dalam urusan dunia. Karena urusan dunia itu quddir, sudah ditentukan, dan setiap yang sudah ditentukan yakun pasti terjadi. Tuh syair itu nanti kita mendengar syair yang orang yang samaniyah nih. Nah belum lagi pulang ini ujar guru bahari lah, ujar sidin man, jadi ujar guru sekumpul man lam yudabbir dubbira lahu. Barang siapa dalam urusan dunia inya kada mengatur-atur Tuhan, dubbira lahu, inya yang diatur Tuhan dengan pengaturan yang terbaik. Nah jadi man tadi kan ingat pulang nah. Hanya disambat tadi kada ingat nyendaran manusia ya, kalau makhluk aja alam itu berubah-ubah dan ingat dulu kada yang pasti kada berubah-ubah itu Allah Ta'ala aja. Sambung pulang nah jelas sudahlah, mana sambungannya nih, hilang mau kupon tadilah. Nah Allah wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihadzin wafir min kulli khairin, dari tiap kebaikan. Nah, gara-gara berpikirnya bujur, dapatlah keuntungan yang luar biasa mahal benar pian. Hidayah menuntut ilmu itu apa mahal benar ya. Kalau ada orang menjual, karena kita bila sudah dalam kubur hanya merasa luar biasanya ganalnya pahala menuntut ilmu. Ada orang ahlul mukasyafah itu orang yang tak buka hijab, melihat keadaan di dalam kubur, mendengar pembicara orang dalam kubur yang disiksa nih, yang disiksa, yang kuciak yang disiksa. Lalu orang yang disiksa ini berucap, seandainya aku diberi waktu untuk keluar dari kubur ini, hidup pulang di dunia, maka tempat yang paling pamulaan aku datangi walaupun aku merangkak adalah majelis ilmu.
Karena orang disiksa di kubur tuh gara-gara bungul. Baudu tak salah, kada belajar budu. Beistinja tak salah, kada belajar beistinja. Istinja bujur, budu bujur, sembahyangnya tak salah. Oh sembahyangnya bujur, ikhlasnya kada belajar pulang. Pokoknya mun ikhlas ni mun kada belajar datang di mana? Datang ikhlas. Secara sabab mun kada minum datang di mana? Allah menghilangkan haus. Walaupun yang menghilangkan haus Allah Ta'ala. Tapi sudah Tuhan memadahkan ya Tuhan nyawa mun kada minum kada kubari hilang haus. Sama nang kaya kita nyawa mun kada menuntut ilmu kada kubari alim. Walaupun kita bisa etikat yang ma'alimakan hanya Allah, bukan guru, bukan kitab, bukan kecangkalan kita, Allah yang ma'alimakan bujur. Tapi Allah sudah bebadah. Jar Allah Ta'ala dalam Al-Quran di kulli syai'in sababa. Tiap sesuatu perkara ada sebabnya. Diulahkan Tuhan sebabnya. Nah, maka dijalani sebab nih tuh. Jadi Nabi pulang memadahi pulang itu dikubur tadilah yang paling banyak disiksa gara-gara kita tadi ujung-ujungnya kada paham ilmu agama, ujung-ujungnya padahal sama aja umur ini diberi Tuhan. Bahinak sama aja diberi Tuhan, kalau bahinak mata segala macam. Cuma gara-gara kada paham ilmu agama lalu beramal tak salah. Ada paham. Nah imbah itu pulang waktu Nabi Isra Mi'raj pulang, Nabi melihat yang paling banyak yang diajab disiksa di neraka tuh orang fakir. Ya Nabi betakun ini sahabat nih fakir napa Nabi? Fakir hartakah? Kada aja Nabi, fakir ilmu. Nah artinya pemahamannya napa tuh di akhir zaman ini orang menuntut ilmu tuh kada tapi katuju. Sebab Nabi sudah membadahin kayak itu. Nabi sudah memberikan kayak itu. Nah, lalu kita ini ternyata tak buka hati untuk menuntut ilmu. Ini sebenarnya haddun wafir. Nah, ini maksudnya kembali sini. Nah, haddun wafir, pemberian nikmat dari Allah yang luar biasa mahal. Itu haddun wafir sebenarnya. Jadi barang siapa orang tuh berpikirnya sudah bujur, maka ini memperoleh haddun wafir. Nikmat Allah yang benar-benar untungnya luar biasanya. Nah, ini tuh. Bihadin wafir tadi min kulli khair waqad warada dan datang hadis Rasulullah tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Nah Nabi memadahkan batafakur satu mat. Sa'ahan itu orang kan macam-macam mengartikan tafsir sa'ahan itu ada satu mat, ada sedetik, ada semenit, ada sejam. Yang jelas 10 jam kada panggil. Nah, khairun min ibadati sanatin, lebih baik daripada beribadah setahunan. Nah, satu mat japian bertafakur. Cuma tafakur kita tuh ini ujung-ujungnya oh ilih ya kayak itu hati maksudnya. Nah, sampai sinyalnya ke Tuhan tuh tafakur tuh kayak itu. Misalnya kayak ini pian memikirkan tentang yang terjadi dalam hidup pian nih, nang kayak ini. Oh ilah itu pak maksud Tuhan lih luar biasa Tuhan tuh bijaksananya. Nah sampai itu tafakur itu nanya sinyalnya ke Tuhan. Bila sampai ke situ itu lebih baik daripada beribadah setahun. Jadi tafakur itu sampai lu ke situ, sampai kita menyudahinya tenang. Nah, melihat sesuatu bulan bintang nih, keluar rumah nih malam nih Mbak Isa. Nah adik-adik ada hujan benar terang malah bulan bintang langit ya pian. Subhanallah luar biasa Tuhan matur lih mun manusia dari depan kau matur nang kayu ini jepian luar biasa Tuhan. Nah sampai juga sinyal ke Tuhan darangnya maka engka itu nah khairun min ibadati sanatin. Paham itulah maksud khairun min ibadati sanatin, lebih baik daripada beribadah setahun. Wa qala aliyun karamallahu wajhah. Sekali lagi nah contohnya supaya jangan jadi tafakurnya di mana aja kapanpun dimanapun. Nya kan gawian hati bang. Jadi kada perlu biar divisi bisa pian mau ngut divisi. Ya pian. Kak tapong jagugor. Mahajan pulang pian. Kok tapong ya. Lalu pian berpikir, untungnya lih ya. Yang itu nah, yang tempat keluarnya kotoran tuh nah. Untungnya walaupun nintuh tumpul tapi bisa kekuatan model kayak lading tajam kau memaget ya kalau kan untung juan itu cakanya tajam bujur-bujur tajam kayak lading ngalih juga kok
duduk segala macam bisa rabit burit ya kalau menit tajam kayak lading. Untung itu kayak bahalus bisa juga. Karena berbuka bisa juga, karena budak kayak gunting bisa juga nya mamagat gitu nah. Gitu, luar biasa. Cakan itu cakannya Tuhan tuh mandaki di situ gunting bakarina khusus mamagat nih tuh ngalih aku duduk. Tapi untung itu serbaguna. Nah ya kalau lalu kita luar biasa Tuhan dia maulah nangka ini nah. Nah itu khairun min ibadati sanatin. Padahal kita di WC aja tuh. Jadi pian bah itu luar biasa Tuhan subhanallah aja tapi di hati lah subhanallah aja pian. Di hati keluar pada WC naumanya tahulah aku tadi setumat di WC itu yang seperempat jam tadi lebih harap daripada beribadah setahun tahulah aja. Nah malih jawabannya maka dalam WC lah maka lebih harap pada beribadah setahun. Nah itu tadi mah tadi jawabannya tadi bila nyawa kada percaya menyai kau bilang kitabnya aja pian. Oh, pian bisi kitabnya kan di salah muawanah. Wa qala Aliun karamallahu wajhah ujar Imam Ali karamallahu wajhah la ibadata kat tafakkuri. Tidak ada ibadah yang paling unik, yang paling ganal pahalanya, yang paling mudah menggawinya selain dari tafakur. Nah, jadi tafakur ini termasuk ibadah yang cepat sinyalnya sampai ke Tuhan. Bahkan ibadah apapun bila kadada isinya tafakur dianggap hampa. Nah, dianggap hampa. Maka intisari tafakur adalah intisari tafakur. Nah, intisarinya modal kita bertafakur itu ikhlas. Pasanglah ikhlas di hati, orang itu sudah berisi produsennya tafakur. Arti produsen pabriknya tafakur. Apa tujuan kita beramal, apa pandangan hati waktu beramal, itu intisari tafakur tuh, intisari tafakur. Wa qala ba'dul arifin. Nah, berkata sebahagian ulama yang sudah binadu lawan Tuhan rahimahullah Jarsidin, al fikratu sirajul qalbi. Batafakur itu, berpikir itu nangkaya lampu andaknya di dalam hati. Nangkaya lampu andaknya di dalam hati. Fa idza dhahabat amun lampu itu kadada di hati fala idha'ata lahu maka hati pun menjadi gelap. Jadi yang maulah hati tarang itu ya kita bertafakur yang sinyalnya sampai ke Allah. Model kayak ini model ini maha suci Allah diperumpamakan contoh aja sudah. Allah ini model kayak PLN model. Nah lalu kita tadi bisi hati kadap. Nah lalu di rumah kita nih kita andak model kayak apa nih sagan saluran lampu kita pasang sagan lampunya bul kita sampaikan tariknya ke PLN sana lalu tak umpat tarang di rumah kita ini karena salurannya tadi tambus ke PLN. Nah, PLN kan raja tarang sudah ya kalau. Nah, lalu karena kita tadi sinyalnya sampai ke PLN, tempat hati kita tarang. Nah, itu tafakur tuh. Di tafakur tadi, maulah hati kita tadi sinyalnya sampai ke Tuhan. Lalu jadi hati tarang. Nah, jadi mun ibadah kadada tafakur berarti sinyalnya kadada. Berarti ibadah itu kadep benerannya. Kadep di kita. Wa majariyul fikri katsiratun. Nah, jalur-jalur supaya kita tafakur tadi sampai kepada Allah sinyalnya tuh banyak, katsiratun, banyak benar jadi caranya. Ya tadi banyak contohnya tadi ya kalau bisa di WC, bisa di waktu berabah, bisa waktu berdiri, berjalan segala macam. Nah, paminha dan di antara yang banyak itu ada jenis sambat. Nah, di antara yang paling banyak wa huwa asyrafuha dan ini yang paling mulia. Sidin sambat pemulaan yang paling mulia yaitu apa anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahi albahirati. Nah, engkau memikirkan kehebatan perbuatan Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah, kehebatan perbuatan Allah Ta'ala yang mengagumkan, yang luar biasa. Termasuk kehebatan Allah Ta'ala yang luar biasa tuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung batis, ujung rambut kepala sampai ujung batis, itu perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang luar biasa mengagumkan. Pikirkan bulu hidung, pikirkan urusan bulu-bulu aja dulu, bulu hidung, bulu ari-ari, bulu kaning. Hikmahnya ganal
bulu hidung himahnya ganal, bulu itu himahnya ganal, macam-macam. Nang kayak bulu itu nah luar biasa tuh. Belum lagi bulu sesingut belang ganal bener, cuma asal rapi lah, jangan mudah kaya sampai tak ke bibir bulu sesingut tadi tuh ngalih kena makan waluh beciri. Beciri. Nah wa asarihi wa asari kudratihi, itulah nah kata dibaca wa asari kudratihi al batinati wadh-dhahirati. Nah, pertama tadi yang paling hebat, yang paling mulia kita memikirkan kehebatan Allah taala di alam semesta. Satu dulu. Yang kedua, asari kudratihi al batinati wadh-dhahirati. Nah, asar ini artinya bekas, maksud bekas di sini perbuatan Allah taala yang nampak kelihatan ataupun yang kada nampak kelihatan. Perbuatan Allah taala yang nampak kelihatan, yang kita lihat nih, kita dengar, kita rasakan. Yang kada kelihatan bang banyak. Allah taala Allah maulah iman kita di dada kelihatan nah. Allah maulah ridha kita, maulah sabar kita. Sabar tuh oleh Allah taala tuh. Kita nih kawa sabar, Allah yang maulah. Itu perbuatan Allah yang kada kelihatan. Nah, wa ma basa minal ayati, dan apapun yang terhampar luas nikmat bahwa matu apa aja nikmat Tuhan, basa yang terhampar luas, minal ayati yang terhampar luas itu, yang nikmat Allah itu minal ayati, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kehebatannya, tanda-tanda kekuatannya, fi malakutil ardi wasamawat, yang terhampar luasnya tadi terhambur-hambur kelihatan di mana-mana, fi malakutil ardi wasamawat. Nah, baik itu di bumi, di langit. Fi malakut itu di kerajaan langit, kerajaan bumi, seluruhnya itu nampak benar kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak benar. Yang kada usah melihat jauh-jauh gen. Kita ini kan dari ujung rambut sampai jembatan itu termasuk replikanya dunia, miniaturnya dunia. Kita ini. Nah, sungai ada di dalam diri kita nih ya. Kalau benyuliur atau habisan lah. Nah, kayak sama sungai kada bakaringan juga. Imbah ninto pulang, tanah ada juga di awak kita ini. Nah, gosok-gosok keluar daki tanah ya kalau. Nah, langit bang ada juga. Nih lalangitan ya kalau. Nah. Langitan. Punya lengkap di awak kita ini. Nah, lengkap. Lalu kita berpikir tanda-tanda kekuasaan Allah taala. Kita nih misalnya ditakdirkan Tuhan garing misal. Nah, lalu kita hendak sembuh, amun Tuhan kada mengabulkan hajat kita, biar kayak apa kita berobat kada sembuh-sembuh. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang mutlak. Dan itu banyak terjadi. Kita mau berpikir dasar bujur Tuhan ini kada kasih. Mun Tuhan bakal hendak tetap biar yang bertahan sedunia hebi. Bila jadi Tuhan tetap terjadi. Nah, lalu aja kenapa aja mati si anun itu aja bilanya berdua langsung kabul aja, model kayak kehendak ini aja. Nah, itu karena berkesesuaian dan kehendak Tuhan tuh aja. Kita nih berdoa kenapa kabul? Satu aja sebabnya, karena berkesesuaian dengan kehendak Allah, bukan karena mujarabnya doa kita. Dikit lagi lah. Wahada tafkir. Nah, mun kita mau berpikir tentang urusan kehebatan Allah, perbuatan Allah yang luar biasa, tanda-tanda kebesarannya yang nyata benar di bumi dan di langit, maka pemikiran yang kayak ini yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifatihi wa asma'ihi, menambah pengenalan engkau akan zat Allah dan sifatnya dan nama-namanya. Menambah ma'rifat di kita. Arti menambah ma'rifat itu kita nangka inilah, kita kan melihat sesuatu yakin yang maulah itu Allah taala. Ya kalau jadi kita bila yang kita pikirkan ini perbuatan Allah. Karena ujung-ujungnya kita makin bertambah mantap, responsif aja sudah langsung kada bersaling berpikir lagi bila melihat sesuatu Allah di kita. Melihat lampu menyala aslinya kadap Allah tahu ulun Tuhan pian ada aja. Nah, ya kalau melihat ada orang bakuriak Allah aja kita tahu ulun pian Tuhan pian ada aja. Karena yang menjadikan bakuriak itu Allah. Nah, ini narannya menambah makrifat kita lawan Tuhan. Ujung-ujungnya karena kita bujur-bujur mawahdaniyatakan
Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Memang banyak yang dilihat, tapi satu yang diganang. Kenapa aja hanya satu yang diganang? Karena hanya satu yang menolongi. Nah, hanya satu yang baulah, yang lain yang lain ini diulah, ditolongi. Nah, banyak kayak A, B, C, D, tapi satu yang maulah. Berarti walaupun banyak nama, maka satu yang dikasat oleh hati, yang diganang oleh hati. Jadi orang yang asik lawan Tuhan tuh bila takajud Allah jenya, melihat Allah, seandainya diucapkan tuh nah, nya kada diucap gitu juga, Pang. Cuma hatinya nang kayak itu Allah jenya. Jadi beli lihat sesuatu Allah Allah aja, itu maksudnya ujung-ujungnya ke situ. Karena sampai kepada orang tadi kada ada baisi perasaan, rasa punya wujud, rasa punya perbuatan, rasa punya sifat, melainkan yang dilihatnya hanya seluruhnya adalah kebaikan Allah semata-mata. Nah, ini yang tenggelam di dalam asik ingat lawan Tuhan. Caranya datang di mana tadi? Gara-gara memikirkan kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Nah, ini itu buahnya Jasiden. Wa qad hasallahu alaihi biqaulihi, sungguh Allah sangat mengerasi alaihi atas seseorang. Alaihi itu maksudnya alaihi atas bertafakur seseorang memikirkan perbuatan sidin, biqaulihi dengan firman-Nya, unzuru madza fis samawati wal ardi. Nah, lihatlah oleh kamu, pikirkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi jangan melihat langit dan buminya, tapi apa di situ, apa, ada apa. Nah, ada apa? Ada apa aja, ada apa aja. Nah, ada apa? Wa anta, negeri sebawahina. Wa anta min ajaibil masnuati, dan engkau pun sebenarnya mun hakun melihati nyawa itu Jasiden termasuk perbuatan Allah yang ajaib. Kita ini nah termasuk perbuatan Allah yang ajaib. Fatafakkar fi nafsika, maka engkau bertafakurlah memandang keberadaan dirimu, fi nafsika ay fi khalqi nafsika, pada penciptaan dirimu, atau termasuk gerak dan diam dirimu. Disuruh kita memikirkan kawa berjalan malangkah. Nah ini pun sebenarnya dasarnya adalah pelajaran sifat 20 lah. Pelajarannya sifat 20 engkau tafakur nang kayak ini. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman, di bumi ini Allah Ta'ala banyak benar tanda-tanda kebesaranku, tapi bagi orang yang yakin, yang paham. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri nyawa banyak juga tanda-tanda kebesaranku. Afala tubsirun, cuma nyawa naham kadang mau melihati, kadang mau memikirkan. Cakal mau memikirkan tadi, pokoknya ujung-ujung kita tuh kadang kalau berucap. Makanya lah di dalam kitab Istilah Kusyirih padahkan mun orang tuh bujur-bujur pinandu lawan Tuhan, maksudnya pinandu memahami seluruh makhluk tadi ujung-ujungnya adalah dijadikan oleh Allah. Kita tuh asal pindah ke situ, ujung-ujungnya kalla lisanoh, kada kau ucap lagi jadi kita itu pang sudah kalla lisanoh. Man arafallaha kalla lisanoh, barang siapa bujur-bujur pinandu lawan kehebatan Allah Ta'ala, kalla lisanoh, kada kau lagi berucap, hanya tercengang jadi kita. Jadi kita kayak itu sekalinya sidin. Nah, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.